Satu. Tes 1 2 1. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa qarabatil Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Muhammad Saman wa ila awliyaillahi ta'ala min masyariqina wa magharibina wa masyayikhina Allah yu'li darajatihim bil jannati wa alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim wa amdadiyatihim ila hadihin yasar fasalih lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis suara sehati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, pendengaran, sehingga kita bisa berkumpul bersama dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin majelis radio sehati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di halaman 213. Qala wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khulqi hasanin wa samtin wa zikrillahi ta'ala wa tusi'uhu malaikatus sabhis samawat hatta yaqta'una al-hujuba kullaha ila Allah ta'ala فيقفون بين يديه يشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى فيقول الله تعالى أنتم الحفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على قلبه إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري فعليه لعنتي فتقول الملائكة كلها عليه لعنتك ولعنتنا وتقول السماوات كلها عليه لعنة الله ولعنتنا وتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan naiklah malaikat hafazah dengan amal hamba Allah. Jadi naik malaikat hafazah dengan amal hamba Allah, artinya amal-amal kita nih dibawa oleh malaikat hafazah. Lulus langit pertama, naik langit kedua. Lulus langit kedua, naik langit ketiga. Lulus ulang langit ketiga, naik keempat. Lulus langit keempat, naik langit kelima. Lulus pulang langit kelima,
naik langit ke-6. Lulus sudah langit ke-6, naik pulang langit ke-7. Lulus langit ke-7, lalu naik pulang. Amal si hamba ini, begitu naik amal si hamba, amalnya apa? Amalnya daripada sembahyang, amalnya dari zakat, amalnya dari puasa, amalnya dari haji, amalnya dari umrah, amalnya daripada perangai yang baik, akhlaknya yang bagus, dan amalnya berdiam, amalnya zikir kepada Allah, dan mengiringi akan dia itu oleh segala malaikat. Amal yang tadi nih, dan dibawa oleh malaikat hafazah, amal seorang hamba ini dibawa lalu diiringi oleh para malaikat, malaikat yang 7 langit. Ketujuh-tujuhnya 4 mengiringi. Wah, kalau hibat nih lah, hibat amal nang si hamba nih tadi, langitnya mengiringi. Nah, panunggu malaikat-malaikat yang 7 langit tadi hingga memutuskan mereka itu akan segala dinding sekaliannya sampai kepada hadratillahi azza wa jal. Sampai ke situ amalnya. Padahal menaik saksi mereka itu baginya dengan amal yang soleh, lagi ikhlas bagi Allah Ta'ala. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka itu, bermula sekalian kamu memeliharakan atas zahir amal hambaku, dan aku menilik di atas hatinya bahwasanya tiada berkehendak dengan amal ini akan daku, dan berkehendak ia dengan dia akan yang lain daripada aku. Maka atasnya laknatku, maka berkata malaikat sekaliannya, atasnya laknatmu dan laknat kamu, dan berkata 7 batala langit sekaliannya atasnya laknatullah dan laknat. Dan pada ketika itu melaknatlah akan dia oleh 7 batala langit dan segala yang di dalamnya. Artinya ketika amal si hamba ini sudah dibawa oleh malaikat hafazah, lalu mengiringlah. Nah, malaikat-malaikat mengiringi daripada kehebatan amalnya. Sekalinya sampai kepada hadratillah. Nah, lalu ada situ suaranya, ya kan? Nah, suaranya itu ya nang, bahwa orang ini bujur aja zahirnya sembahyang, zahirnya kelakuan bagus. Nah, pada zahirnya ikhlas, pada zahirnya puasa, haji, umrah, semua apa nang diamalakannya tuh deh. Cuman jar Tuhan itu zahir, batinnya kosong. Nah, ini batinnya nang kosong tuh deh. Nah, karena kehendak dengan amalnya ini akan aku berkehendaknya dengan dia akan yang lain daripada aku, ujar Tuhan. Ada tujuan lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tujuan dunia adanya. Nah, jadi apapun amal kita bila ada tujuan lid dunia, nah itulah ambil bahagian daripada dunia. Tapi kalau kita tujuan kepada ikhlas, kepada Allah, ikhlas, nah disitulah. Nah, jadi ikhlas ini perlu kita tingkatkan. Ya, nah, misalnya aku beramal kesan surga, ikhlas juga, tapi di bawah. Nah, tapi kalau orang itu beramalnya tujuannya ini perintah Allah, urusan diberi Allah surga kah, neraka kah, ada tahu urusan. Yang pentingnya menjunjung perintah Allah. Nah, ini yang tinggi posisinya nih. Artinya diberi orang kada posisinya, diberi Allah kah, surga kada kah. Nah, tetap ini mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Itu karena suruhan. Ada tujuannya.
lain daripada Allah. Jadi tujuannya kepada Allah. Bila tujuan lain daripada Allah juga, maka atasnya laknatku. Sekalinya malaikat melaknat juga, berkata sekalian malaikat atasnya laknatmu. Padahal lah cara bahasa orang tuh sudah digiring nih. Malaikat menggiring amal ibadahnya tadi, membawa kepada hadratillah. Sekalinya, yaitu tadi zahirnya aja. Halo batinnya kosong. Jadi setiap amal ibadah kita itu tadi, kita latih bagaimana supaya mendapatkan ilmu ma'rifatullah, ilmu yang supaya kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan, lalu tujuannya tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada nang lil makhluk tadi. Tujuan lain daripada Allah, kada ada di dalam hatinya. Ada yang ini tadi ada di dalam hatinya. Lalu ujar Tuhan, laknatku atasmu. Ini cara bahasa orang tuh tabulik pulang. Apa itu pas terakhir sudah. Terakhir bahwa langit pertama sampai ke-7, sampai amal ibadah kita dibawa oleh malaikat hafazah kepada hadratillah. Tapi Allah melaknat, malaikat melaknat, padahal malaikat ini umpat menggiring membawa amal ibadah nang dibawa malaikat hafazah. Malaikatnya ketujuh-tujuhnya menggiring. Cara bahasa orang ini umpat dia nih, umpat pengawalan. Sekalinya luput nanti kawalnya nih. Luput sekalinya dikawal. Embah luput kita, iya nang apa? Dicampakakan ujar malaikat juga, laknatku atasmu juga. Tak laknat juga kanannya gugurnya tah. Jadi semua melaknat akan dia oleh 7 potala langit dan segala yang di dalamnya. Melaknat ya. Artinya kada pas berarti. Jadi apa posisinya? Ikhlas. Artinya tujuan itu hanya kepada Allah. Bila lain daripada Allah, ya kada sampai. Ada garet. Garet itu artinya tujuan kita. Hendak kita ada tujuan. Guru ini besarang bila besarang pang dalam hati lah. Hati kita ada sarang itu cara bahasa orang Bandung, ada timbul. Timbul nang ada itulah kita ubah. Kita misalnya nih beramal atau sembahyang, biang sunat. Bandung ada timbul hati. Kalau aku nang banyak sembahyang sunat nang lain, namun sembahyang sunat. Lalu hati kita kita kalahkan bahwa aku sembahyang sunat ini menjunjung perintah Allah. Kalau ada yang lain dalam hati, itu untuk karasi dalam hati kita nih, supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yang lain. Dan kemudian berkata, qala Mu'az, qultu ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'az, lakaiban nijatu li wal khalasu, qala iqtadini wa in kana bi amalika naqsun ya Mu'az, hafiz ala lisanika minal waqi'ati bi ikhwanika min hamalatil Qur'an wahmil zunubaka alaika wala tahmilha alaihim wala tuzakki nafsaka wa tajimmahum wala tarba' nafsaka alaihim wala tadkhul amalad dunya bi amalil akhirah wala tarai bi ilmika wala tatakabbar bi majlisika bi wad'ihim likay yahzaran nas min su'i khalqika wala tunaju rajulan wa indaka akhar wala tata'attab ala nasi fatanqati'u anka khairatud dunya wal akhirah wala tumazziqin nasa
fatumazziqaka kilabun nar yaumal qiyamah bin nar. Qala Allah Ta'ala wan nasyitati nashta hal tadri ma hunna ya Mu'az qultu ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala kilabun bin nar tansutul lahma wal azma nashtan. Kata Mu'az, maka sembahku ya Rasulullah. Ujar Mu'az, engkau Rasulullah dan aku Mu'az, betapa lepas bagiku dan betapa suci bagiku yang demikian itu. Kayak apa aku hendak beresih. Ujar Mu'az nih, mohon melihat nang pian katakan tadi. Ini kan Nabi nih pandirlan Mu'az. Nah, lalu Nabi bersabda, ya nang hadisnya tadi panjang sampai 7 langit tadi. Nah, lalu mendengar nang seperti itu, kayak apa aku ini? Lapas kah aku nang kayak ini? Suci kah aku nang kayak ini? Ujar Mu'az. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut olehmu akan dako. Coba iringi aku. Artinya ini aku ini kayak apa kah? Lapas juga kah? Nang kayak gitu. Kan kalau kita lah amal ibadah nang bagus sudah sekalinya tabulik. Ini nang kayaknya bangrot gitulah. Bangrot pangarannya lah. Bila kita beramal beribadah makanya berbanyak. Jangan balang-alang, besango atau banyak-banyak. Bila rajia kita hendak banjar tapi sangwan banyak. Misalnya di kandangan rajia juga, rajia duit 20 juta. Empama lah. Nah, kayaknya pulang ke rantau rajia pulang. Karena rajia pulang misalnya. Nah, tapi membawa duit ya lah. Nah, 100 triliun misalnya, ya. Nah, habis misalnya saem kan berapa? Itu contoh. Ya, contoh misalnya kita ke negeri akhirat. Ketika kita ke negeri akhirat tadi, sangwan banyak. Nah, sangwan banyak. Lantaran sangwan banyak, dahulu ada menyambati orang, potong. Nah, diberikan pahala kita nih. Lawan nang kita sambil itu deh. Nah, kayaknya pulang ada nama culasi orang. Ya pulang, potong pulang duitnya. Cara bahasa duit lah. Pahala nih. Pahala nang pian bawa itu dipotong-potong. Untung amunnya ada lagi masih. Tapi sidin masih banyak. Nah, artinya beramal banyak. Tapi amun beramal pas-pasan kayak bagi sahnya. Tak akad pulang baginya bangrot. Nah, makanya ke akhirat nih jangan apa? Jangan ragu-ragu beramal itu banyak ke. Nah, bang dikit-dikit gin guru aja. Nah, ini bisa limpat dulu saja. Kalau ini pangalih benar limpat. Ada beli limpatan di situ. Kita seorang mendengar suara begini. Nah, sama dijulung oleh malaikat. Yalah. Nah, jadi dijulung oleh malaikat nang pancatat nih. Mencatat amal baik kita dijulung nih buku kita nih. Bila buku kita itu kita mengambil tangan kanan, selamat. Tangan kita seorang mengambil tangan kiri. Yalah, limpat sudah tangan kiri jadi belakang. Oh, kalau kahibitan. Kahibitan siapa? Kahibitan tangan ini tuh deh. Mengambil seorangnya jadi belakang. Nah, daripada limpatan tuh deh. Limpat tuh deh. Tatap. Nah, cuma tangan kan kada hakun. Nyapa tangan kanan kada hakun juga. Kada hakun mengambil catatan, buku catatan. Ya, kalau di akhir kena buku catatan itu dijulung masing-masing. Bila mengambilnya itu tangan kanan, alamat orang surga, dah alamat baik dah. Bila mengambil tangan kiri, bahaya celaka sedeta. Makanya ketika kita berwudu lah, kita berwudu nih, kita disuruh membaca doa. Ya Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah ya Tuhanku, atini bayarkanlah aku kitabi
kitabku biyamini dengan tangan kananku. Jadi kita memohon kepada Allah minta diberi catatan itu tangan kanan. Wahasibni hisabayasira, hisaplah aku dengan hisapan yang paling mudah. Namun hisapan yang mudah nyaman. Yalah, kayak kita rajia juga lah. Nah, di rajia. Taruh saja ya, Pak Polisi. Yalah, taruh saya lagi kita. Kadang-kadang rajia, kadang-kadang tah. Yalah, nang lain kalau singgah aja. Nah, begitu bang. Yalah, ada nang lapas cara bahasa orang apa. Yalah, nah itu deh amalannya masing-masing. Nang kita bawa mulai dunia, mulai kita hidup sampai kita mati, situ pang panjangwan dah. Ngapa nang pian gawe di dalam dunia, itu pang nan dibawa negeri akhirat. Nah, kalau sudah meninggal dunia, yang paling tukang kirimi nang di dalam dunia aja lagi. Amun nang di dalam dunia kada mengirimi lagi, kada dapat. Jadi seadanya sango tadi bang. Nah, sango pian saem misalnya, nih pahala saem. Pahala pian saem di dalam kubur. Pahala saem tuh deh. Cuman pian banyak kiriman. Imbah mati nih banyak kiriman pahala. Sumat datang, hari-hari datang. Pahala tuh deh. Sekalinya pahala langgar. Pahala masjid, pahala majlis, pahala madrasah, tika, pesantren. Di tangan pahala. Artinya apa? Inya di dunia bendak saham, cara biasa orang apa, bendak saham gasan akhirat. Nah, aman kita sahamnya di dunia saham maksiat, iya nang datang juga. Kalau pangkari datangnya apa? Lusa, datang hari-hari lusa, jauh anak malam behe, bebangat gitu adanya, yalah. Datang lusa, nah kiriman terus lusa hari-hari kiriman. Amun ini kita kesandangan, ya, apalagi sampai kiamat baginya, ya, kada kawat. Jadi jangan sampai gitu ini besanguan apa saham maksiat tuh. Jangan sampai saham maksiat ini datang ke kubur kita, padahal kita kan tahu apa-apa. Sangu bebayaannya sudah sudah cara bahasa orang tuh tahur betahur habis ya lah. Nah, tak tinggal sedikitannya lagi datang ini dosa terus di tangan. Nah ini nang bahaya lah, rugi kita ya lah. Jadi carilah amal-amal itu nanggasan akhirat nyaman ya lah. Desain akhiratnya nyaman. Nah lalu ujar apa? Ujar Muaz. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut ulihmu akan daku, dan jika ada di dalam amalmu itu kurang sekalipun, pian ne kurang muasa amal pian ne, pelihara ulihmu atas lidahmu. Bila kita ne kurang amaliyah, orang apa cara bahasa itu amal-amal yang lain-lain nih kurang benar, adalah anggap pangulir sedikit. Ya, nah pangulir nih amal ibadah nih kurang sekalipun, jadi Nabi, hai Muaz, pelihara ulihmu atas lidahmu. Lidah kita pelihara. Nah lidah kita ini dipelihara daripada menjatuhkan akan kejahatan. Sakawa-kawanya kita simpani supaya jangan jatuh orang tuh deh. Di dalam saudaramu yang muslim, daripada yang menanggung akan Quran, yakni mengamalkan akan hukum yang di dalam Al-Quran. Jadi kita menjaga lidah. Nah, kemudian baca Al-Quran amalannya nih. Nah, jadi Quran dan tanggungkan akan dosamu atas dirimu, dan jangan engkau tanggungkan akan dia atas mereka itu. Artinya bila nang macam-macam ngapa-ngapa aja perkara, anggaplah kita nang salah. Jangan menganggap orang salah. Jadi kita
yang salah. Padahal orang yang salah leh. supaya apa? Supaya kita tadi salah. Nah, itu mantap Pak. Ya, artinya jangan maanukan orang. Marah seorang bakalah. Nah, itu bahasanya. Jangan bahasa orang bakalah nih. Aku nang buruknya sambet hak. Iya. Lah, aku nang buruknya ayo hak ikam kedosa nyembet nang lain-lain. Aku aja padahal kan. Itu artinya menyandang lah. Menyandang tadi. Marah padahal seorang ada. Lah, cuman menyandang ampun kawan tadi. Itu nyesandangan juga lah. Dan jangan engkau sucikan akan dirimu dengan mencela akan mereka itu. Artinya jangan para seseorang asa suci seorang, asa para jinnya beramal beribadah, asa pembanyaknya bersedekah, asa pembanyaknya macam-macam beramal beribadat. Jangan merasa, ini yang bahaya deh. Jangan merasa bahwa kita pembagusnya, kita pengalimnya, kita pemintarnya, kita paningginya jabatan misal. Nah itu jangan ada di dalam diri kita. Sucikan akan dirimu dengan mencela akan mereka itu. Artinya orang aja yang bagus. Orang menasihati gini-gini, dasar sidin, pintarnya sidin, sidin pamal ibadah, masa orang ini kayak apakah nasib. Nah, pada seorang rajin pada sidin misal. Nah, tapi mengaku dirinya rendah tadi, mengaku dirinya jangan sampai mencela akan mereka itu. Dan jangan engkau angkat dirimu atas mereka itu. Sombong. Nah, jangan sampai kita pembagusnya. Jadi kita ini menghinakan diri, bahwa makanya di dalam tasawuf idepan wujudaka fil ardil khamr. Patak ada dirinya kamu itu di dalam kehinaan. Ya, artinya kita ini hina benar. Nah, jadi semua orang hormat. Apa seorang ada bagus, apa seorang hina. Ya lah. Ini hanya sedikit aja deh. Jadi irti aja jadi wajibat lah. Beingohnya sidin. Ya lah. Butabak dada. Kalau aku irti nah aja. Jangan sampai betapak dada biar irti lah ya. Jadi artinya jangan bangga. Itu amanah ngaran itu. Sedih itu dah. Jadi kalau dapat amanah ini bertambah sedih ya bahasa orang. Jadi dalam hati mudahan kawa amanah yang dibebenakan itu lah. Jadi beban itu sesar bebarat. Beban itu deh. Tapi kalau kita bujur-bujur melaksanakan, pahalanya luar biasa. Ya. Artinya kalau bujur-bujur kita, bila kita ada kesalahan, jadi kayak cara bahasa orang pahala lah, kayak pembakal, kayak apapun yang profesi orang tadi, bila itu amal ibadah dapatnya. Bangun jalan, bangun jembatan, bangun ngapa-ngapa aja tak. Ya, lantaran sidin tadi membangunkan, ada dapat pahalanya. Ya, jadi orang berjalan, itu ngaran paninggilan tadi. Tapi kalau meninggali dosa, ya umpat ya. Jadi umpama baulah tempat maksiat, maka umpat dia jadi maksiat. Menggiringinya tuh deh. Bilanya bagus, umpatnya bagus tuh deh. Nah itulah artinya jangan sampai kita tadi dalam diri kita ada sifat takabur di sini. Jadi di dalam diri kita itu jangan merasa tinggi. Jadi dengan engkau rendahkan akan mereka itu, dan jangan engkau masukkan amal dunia di dalam akhirat. Ini yang bahaya. Ujar Nabi Muaz, jangan engkau masukkan amal dunia ke akhirat. Artinya dijual. Yakni jangan engkau kasat akan amal akhirat itu karena dunia. Kita beramal beribadah negeri akhirat di dalam dunia cuman tujuannya gesan dunia.
Paham kalau pian lah. Ya. Artinya kita nih beramal beribadah pian tadi. Aku jar itu supaya mintuhang itu bang jangan lawan dia kok. Nah, supaya mintuhang itu memadahkan aku beramal beribadat. Nah itu artinya tujuan tadi beribadat sih Den. Tapi gasan dunia. Nah lo kena begitu kita ambil pahala ya Allah mana pahalaku aku beramal semalaman. Nah jadi ujar Tuhan nih kem semalam beramal beribadah semalaman itu dalam hati ikam bahwa mintuha supaya melihat aku pamal beribadah. Sedangkan mintuha ikam sudah melihat pamal beribadah aja lo kominantu Allah dalam hati sidin. Ya, cuma lihat tuh deh pas pulang sampian. Nah itu pang sudah ambil hasil tolong sidin bisa mengambil pahala. Yalah kada kau memberi pahala kecuali Allah. Cakanya ini tadi sembahyang kemudian ada di dalam hatinya hendak tadi minta lihat lawan mintuha dia lihnya. Nah, ya Allah nih aku sembahyang nih karena engkau ada karena mintuha. Nah itu dialih tadi. Artinya jangan sampai ke dunia. Bila pian marobah lawan dunia, akhirat dijual lawan dunia, nah itu bahaya. Tujuan tadi. Tujuan kasat kita tujuan. Nyala cara bahasa orang apa? Bila nak beramal lil amplok aja dah. Nah, ya, jadi jangan ada tujuannya tadi. Nah, jadi artinya tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan orang memberikan kadakah dunia itu deh. Artinya urusan mintuha itu memadakan rajin kadakah ada tahu urusan. Nah, jadi kalau tujuan kita akhirat, dunia didapat. Nah, jadi jangan sampai tujuan kita dunia, akhirat kada dapat. Tapi kalau tujuan akhirat kita tadi beramal beribadah karena Allah, karena perintah Allah, karena supaya Allah ridha lawan kita, supaya Rasulullah senang lawan kita. Nah itu beramal beribadahnya mantap maknanya. Nah itu didapat apa? Dunia dapat, akhirat dapat. Yalah. Nah itu keuntungan tadi, keuntungan bagi orang nang apa? Amal ibadahnya ini. Jangan sampai kasat tujuannya amal akhirat itu karena dunia. Dan jangan engkau lihatkan amalmu. Dan jangan engkau membesarkan akan dirimu. Nah, ujar Nabi. Jangan engkau lihat akan jariah. Di amal beribadah. Bang guru jangan bersedekah nang pengumuman kan apa pengumuman tak bagus. Nah, cuman kita mendengar jangan ibadahkan orang riyah aja siding itu jah. Bayar nang 1 juta 2 juta itu nyumbang jah. Pengumuman juga. Kita nang bako yang ini nang ada boleh? Yalah. Orang nang tadi bang, orang tadi hendak inya riya urusaninya, hendak inya karena Allah urusaninya. Yalah. Kita nang menyambut nang ada boleh. Haram kita ada boleh kan? Beluisa kita menyambut deh. Beberana nang bagus apa? Alhamdulillah kawan menyumbang 2 juta. Ke pondok pesantren. Mudahan aku kayak inya. Kayak gitu orang. Didoakan kita nih. Kita jangan memadahkan orang ria. Ada pengumuman siapa menyumbang untuk pesantren 2 juta misal. Yalah. Nah, lalu itu tadi nama dengar tadi. Si anu deh. Wah, alhamdulillah kawan nih. Aku hendaknya juga kayak inyang itu han. Di kita ini kata peng itu. Apa menyumbang lah kakak itu ria benar aja. Bah, nang itu cakap aku gin juga. Bah, kalau nang saya itu bang ada 10 mesti. Ya kan? Nah itu bila seperti itu nyata sudah ada menyumbang. Artinya apa? Kada senang gitu deh. Nah bila kita senang orang bakuyaan ini alhamdulillah kawan syukur bisi kawan. Aku kawan barang pemberian. Nah jadi mudahan aku juga kayak sidin. Nah itu sama kita pasaruan tuh jangan aku pasaruan aja. Juga bekiawan juga seorang.
Jadi bekiawan ni seorang tu deh. Bila orang baca manakib ya lah. Seorang jadi baca manakib, ayo tahalang tabujur kesorongannya dulu. Ngaran tahalang tabujur ni apa? Juru-juru seolah sorongannya apa? Merang ayolah. Ini orang kan mana sorongannya juga deder gini ya lah, deder gulung ya lah. Makan aja juga orang. Wade ada bapak juga. Artinya apa? Walaupun tadi sedikit, itu belajar. Jadi insya Allah, kalau kita nih berniat seperti itu, insya Allah rezeki dimudahkan oleh Allah. Kayak orang dia anak besar wanan. Jadi cara bahasa orang biar bisa selamat apakah? Benar bisa selamat ya lah. Kalau Allah maulah bulan ini pas-pas saja bang lah. Ada Rabiul Awal, ada 2 bulan kena apa Rajab, kena ada 2 bulan Ramadan, kena ada 2 bulan apa haji, sapi pulang ya kan, gitu. Ada terus nih posisinya halat sebulan 2 bulan 3 bulan ada. Nah itu. Dan jadi orang nang apa? Orang nambah amat tadi jar Nabi jangan sampainya apa? Membesarkan dirinya. Membesarkan akan dirimu di dalam majlis karena supaya takut manusia daripada kejahatan perangaimu, dan jangan engkau berbisik-bisik akan seseorang padahal ada padamu orang yang lain daripadamu. Itu jangan juga. Tapi kalau nang istilah kada apa-apa orang lah, kalau pindah tersinggung orang, dan jangan engkau tinggikan akan dirimu dan jangan engkau besarkan akan dirimu atas manusia. Ya nang ini apa? Riya, ujub, sum'ah, takabur ya ini. Dan jangan engkau cari-cari kemaluan manusia. Artinya jangan sampai kita itu mencari kemaluan orang. Artinya kasih tuh kamari ini bebinen kebanyakan lah, situ ke sini ke situ kemana. Nah itu supaya apa? Tutupi. Bila ada aib orang itu tutupi. Ditutupi. Jangan sampai kita buka lah. Bila kita menutupi aib seseorang, insya Allah ditutupi oleh Allah aib kita juga. Nah, kalau aib kita ini dibuka oleh Allah, ada pacangan masuk surganya dah ini. Kebanyakan kita salah ini. Nah, jangan engkau upat akan manusia, mengupat orang, dan jangan engkau aibkan akan dia, maka mencari akan dikau oleh anjing yang di dalam api neraka kena pada hari kiamat. Bila kita manusia orang-orang, nah ini itu bahayanya ya deh. Orang jaga ampun seorang. Bila seorang lurus ampun kita dah, ampun kita aja ya lurus ampun orang. Nah, itu kan orang tuh gawin orang. Aduh usah kita mau empati ya. Misalnya gawin orang begini ya lah. Aduh saya diumpati ya lah. Nah, misalnya gawinnya kada bagus tuh deh. Ya lah, awal maiti ampun orang aja. Ya, kesalahan orang pun seorang ada dibaca. Ya, nah ini yang bahaya nih. Kayaknya begitu apa? Begitu masuknya. Nah itu biar apa? Ujar Nabi itu karena akhirnya yang mencarik-carik yang di dalam api neraka karena anjing. Nah, anjing yang mencarik-carik di dalam api neraka pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, wan nasyidati nashta. Adakah tahu engkau ya Muaz siapa itu? Maka kataku apa itu? Nah, demi bapakku engkau dan ibuku ya Rasulullah. Nah, maka sabdanya yaitu anjing di dalam api neraka nantinya menggigit akan daging dan tulang beberapa gigitan. Nah, kan itu kena datanglah. Nah, anjing menggigit daging tulang beberapa gigitan. Nah kayaknya lantaran apa? Ya seorang tadi mani orang sama kayak menggigit tak? Nah, orang sopan. Nah ke situ sambung kayaknya ulang mas Rida kita.
Nah, jadi mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a, amalan shalihan, rizqan halalan wa wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.